Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai gerakan mahasiswa di tingkat nasional. Mahasiswa di berbagai kota menunjukkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menyuarakan isu-isu nasional. Namun, bagaimana dengan mahasiswa di Timika? Apakah mereka juga memiliki kesadaran dan partisipasi yang sama dalam gerakan nasional? Atau apakah ada faktor-faktor yang membuat mahasiswa di Timika cenderung pasif dalam menyuarakan isu-isu nasional? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa minat baca dan minat belajar dari teman-teman mahasiswa itu sendiri mulai berkurang karena mayoritas mahasiswa juga yang ada di Kabupaten Mimika ini adalah mayoritas mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Nah, mungkin kultur kerja yang di Timika itu memungkinkan mahasiswa kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Halo, perkenalkan nama saya Gajali Rahman dari Kampus Politeknik Amapare. Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Amapare Timika. Saya Luis Fernando Avenpa, saya Ketua Cabang GMKI Timika. Perkenalkan, nama saya Prayoga Romin Saputra selaku Ketua Umum Cabang HMI Mimika. Saya saat ini berada di Papua 60 Detik Zona Gensi. Oke, Kak Rahman kan pastinya sudah mengikuti perkembangan gerakan mahasiswa di tingkat nasional ya. Contohnya seperti Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, dan penolakan makan bergizi gratis. Nah, menurut Kak Rahman sendiri sebagai mahasiswa di Timika, seberapa penting mahasiswa Timika itu ikut menyuarakan isu-isu nasional seperti itu? Menurut saya itu penting, soalnya sebagai mahasiswa itu ada tujuan itu untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Soal Indonesia Gelap ini, saya rasa kebijakan pemerintah itu menguntungkan ke pemerintah saja, gak menguntungkan di masyarakat. Makanya itu kita harus menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Soal yang Kabur Aja Dulu juga ini, kan soal Kabur Aja Dulu ini kan dari bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atas sektor sosial, ekonomi, dan keadilan. Menarik nih. Jadi kalau kita dimulai dari pertanyaan seberapa penting, maka jawabannya adalah sangat-sangat penting banget. Kenapa? Karena kita punya yang namanya sebuah, apa istilah kita sebutnya, peran, yaitu agent of change contohnya. Jadi gini, ada proses yang menarik ketika kita ngebahas mahasiswa. Mahasiswa itu adalah proses pengaktualisasian diri. Jadi dekat atau mulai bersuara, berekspresi itu sangat penting banget tuh dalam segala realitas sosial yang ada di Indonesia, terkhususnya secara nasional pastinya. Saya pikir sangat penting sekali karena apalagi salah satunya seperti makan bergizi gratis itu tentunya punya dampak yang besar sekali untuk daerah, khususnya juga di Timika, karena perlu ada pengawalan supaya semua elemen makan bergizi gratis itu bisa dikontrol secara baik. Oke, lalu menurut Rahman sebagai mahasiswa di Timika, apakah isu-isu nasional ini memiliki dampak langsung terhadap daerah Timika? Ya, menurut saya itu memiliki dampak langsung pada daerah Timika. Kita lihat akhir-akhir ini ada anak SMP juga yang melakukan aksi seruan atas penolakan makanan bergizi gratis dan meminta untuk pendidikan gratis. Ternyata kalau kami baca kami kan juga lakukan kajian nih, lakukan riset, dan kami dapat itu banyak sekali hal-hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah bagaimana keseimbangan gizi dalam makanan tersebut. Makanya bagi kami ketika program ini dia keliru satu aja, maka akan mengganggu gizi anak-anak Indonesia. Maka dari perspektif ini udah kami bisa lihat bahwa kebijakan nasional itu akan berdampak langsung kepada daerah itu sendiri. Karena pada akhirnya atas dulu tuh baru ke bawah, bukan dari bawah terus ke atas. Nah itu kira-kira kayak gitu. Menurut kakak, bagaimana kakak melihat peran organisasi kemahasiswaan di Timika ini dalam merespon isu-isu nasional tersebut? Apakah cukup aktif atau justru malah pasif seperti itu? Menarik. Perlu diketahui bahwa sebenarnya gerakan-gerakan mahasiswa di Timika itu udah sering dilakukan. Namun mungkin pada zaman saat ini beberapa tahun belakangan memang ada sedikit redup. Nah, mungkin ini diakibatkan oleh suasana kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa di Mimika khususnya. Mungkin kalau kita coba uraikan agak kompleks. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, ada semangat yang berbeda dari kalangan mahasiswa. Semangatnya berbeda dalam konteks apa? Dalam konteks
bagaimana mereka memandang diri sebagai mahasiswa. Jadi ada sedikit perbedaan pandangan tentang kejati dirian dia sebagai mahasiswa. Makanya ketika mereka mendengar sebuah isu, respon, mereka akhirnya masih menganggap isu-isu ini seperti sesuatu yang bukan bagian dari mereka. Mungkin ini akibat dari satu, kurangnya informasi dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri, teman-teman mahasiswa sekarang ini lagi mengalami sedikit kemunduran karena belum mendapat ruang yang pas untuk menjalankan aksi-aksi untuk mengevaluasi segala kebijakan program pemerintah, terlepas dari kebijakan-kebijakan dan tuntutan-tuntutan dari kampus itu sendiri ataupun dari individu-individu atau orang-orang yang lain. Di Timika ini sebenarnya sudah cukup aktif, tapi ya itu masih pasif juga. Kebanyakan kader dari organisasi itu masih apatis lah, gak mau ikut ini kajian dan gak mau ikut menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Oke, kira-kira apa itu yang menyebabkan mahasiswa di Timika jadinya pasif? Apakah ada hambatan-hambatan tertentu atau justru ada tekanan dari pihak-pihak tertentu terhadap mahasiswa di Timika? Kalau yang menjadi hambatan itu kurangnya keterlibatan mahasiswa itu sendiri, yang pertama. Terus yang kedua, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga atau kampus-kampus tempat mereka belajar. Kalau saya lihat ini mahasiswa di Timika ini rata-rata kerja. Nah, mungkin kultur kerja yang di Timika itu memungkinkan mahasiswa kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Yang sebenarnya menjadi penghambat gerakan mahasiswa di Timika itu kurang masif adalah karena ketidakadanya perasaan yang sama sebagai seorang mahasiswa. Zaman beberapa tahun yang lalu ada namanya aliansi BEM. Mungkin sampai sekarang masih ada. Cuman gerakan yang sekarang sama yang kemarin itu beda. Karena apa? Ada perasaan belongs to. Belongs to sebagai bagian dari mahasiswa, sebagai bagian dari orang-orang yang cerdik, orang-orang yang intelektual. Nah, saat ini yang terjadi adalah tidak ada konsolidasi yang kuat dan konsisten antar mahasiswa. Nah, bisa jadi akibatnya satu, karena aktivitas dirinya dengan dunia kerjanya, aktivitas dirinya sama pribadinya. Dan mohon maaf, saya boleh mengkritik sedikit. Ini bisa juga menjadi bagian, ini adalah dampak dari program pemerintah, dalam konteks ini Kemendikbud ya, pada kebijakan kampus merdeka. Nah itu mengganggu banget sebenarnya, sedikit menghambat bagaimana pergerakan mahasiswa di Timika. Karena akhirnya kami khususnya mahasiswa itu lebih banyak mengerjakan tugas, lebih banyak fokus pada mata kuliah, fokus pada perkuliahan, sampai lupa pada isu-isu yang ada di sekitar kita secara nasional maupun secara lokal. Itu yang terjadi. Oke, lalu apakah mungkin di Timika ini pasif karena kekurangan informasi atau mungkin karena kurangnya budaya diskusi kritis seperti ini? Jadi ketika dikatakan apakah karena kekurangan informasi, agak sedikit aneh ketika itu menjadi sebuah landasan. Karena saat ini semua orang bisa mengakses informasi. Jadi hambatannya bukan karena kurang informasi, cuman kurang tergerak aja untuk sama-sama duduk mendiskusikan secara kritis. Jadi kemungkinan mahasiswa-mahasiswa kita saat ini di Timika tidak punya keinginan lebih kuat untuk duduk diskusi. Mereka lebih banyak harus menghabiskan waktu di warung-warung kopi ya ini, tanpa adanya diskusi yang aktif itu kira-kira terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa minat baca dan minat belajar dari teman-teman mahasiswa itu sendiri mulai berkurang karena mayoritas mahasiswa juga yang ada di Kabupaten Mimika ini adalah mayoritas mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Jadi tuntutan perkuliahan mereka itu dikarenakan oleh tuntutan pekerjaan dan lain-lain, sehingga fokus mereka terbagi. Oke, mungkin apakah ada perbedaan kondisi sosial dan politik yang membuat mahasiswa di Timika itu tidak memiliki taring dalam menyuarakan isu-isu nasional dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota lain? Ya mungkin balik yang di ini lagi, soalnya mahasiswa di sini kan masih rata-rata kerja tuh, makanya dia itu kebanyakan juga di sini kan mahasiswa pendatang semua. Nah dia cuma kerja saja sambil ini kuliah, gak mentingkat organisasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan itu. Kalau kita melihat sejarah, ada penyebab. Sekarang itu penyebab kondisi sosial ekonomi politik menjadi penyebab. Konteks sosial, kita sebenarnya mereka nggak punya historis
perjalanan 98. Jadi ketika ada kampus, ada mahasiswa, mereka tidak punya sebuah semangat atau romantisme masa lalu. Itu pertama. Jadi gerakannya tidak ada pemantiknya. Nah, itu kondisi sosial di kalangan anak-anak mahasiswa. Mereka tidak punya sejarah itu. Yang kedua, ekonomi. Saat ini banyak sekali mahasiswa yang sambil bekerja. Maka percakapan mereka itu cuma dua. Kuliah, pulang, kerja. Itu atau kerja, pulang, kuliah. Nah, jadi emang percakapan ekonominya lebih kuat di situ. Saya bisa katakan mungkin akibat tadi semangat kapitalisme memang kuat sekali di bangsa ini ya. Akhirnya ideologi atau gagasan itu menjadi sesuatu yang semu kira-kira gitu. Yang ketiga adalah politik. Memang mahasiswa itu dapat saya katakan khusus anak muda ya, mengalami namanya suasana apolitik. Mereka seperti apatis terhadap politik. Maka percakapan kebijakan dan sebagainya itu akhirnya tidak menjadi bagian dari mereka punya proses atau respon karena mereka anggap itu tidak penting. Nah, ini adalah semangat apolitik yang saat ini menjadi sesuatu yang mengakar di kalangan mahasiswa khusus di Mimika. Jadi dampak pengaruhnya ada ya, benar, ada pengaruh sosial, ekonomi dan politik. Perbedaan juga ada di situ. Jadi itu yang terjadi. Hanya memang kembali kepada tujuan dari mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa yang berkuliah di Timika itu adalah mahasiswa yang kuliah karena memenuhi tuntutan pekerjaan dan tuntutan-tuntutan lainnya. Jadi memang agak terbagi fokus mereka untuk bisa menyuarakan hal-hal atau isu-isu penting yang sedang beredar di kabupaten ini. Oke, kita beralih untuk membahas membangun kesadaran dan gerakan mahasiswa di Timika ya. Menurut Kak Louis sendiri, apa kira-kira langkah konkret yang bisa dilakukan agar mahasiswa di Timika ini bisa peduli dan juga berpartisipasi dalam gerakan mahasiswa? Langkah-langkah konkretnya itu harus dimulai dari dalam kampus itu sendiri, terutama membuka ruang-ruang diskusi bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa belajar mengkaji, mengevaluasi setiap kebijakan yang ada di lingkup terkecil mereka dari kampus sampai dengan ke pemerintahan yang ada. Mungkin yang pertama itu kita buat wadah kayaknya untuk menangani situasi yang ada di kota Timika ini, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Soalnya mahasiswa ini kan kebanyakan kerja juga toh, makanya kita harus kumpul, buat wadah untuk diskusi bersama. Oke, jadi wadah untuk mahasiswa Timika bisa bersama berdiskusi tentang isu-isu nasional gerakan mahasiswa. Hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa adalah mulai melakukan, ini kita sebut sebuah gerakan, namanya finger movement. Jadi mari teman-teman mahasiswa, ketika engkau tidak bisa turun ke jalan membawa isu-isu, menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk negara, lakukan aktivitas di luar itu. Maksudnya lakukan out of the box. Silakan buka sosial media teman-teman, lalu sampaikan isu-isu negara, isu-isu yang ada di masyarakat lewat jari-jari teman-teman. Lakukan typing yang benar, lakukan riset yang benar, lalu sampaikan bahwa ini salah, ini benar. Kenapa? Karena pada akhirnya hanya kitalah yang bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Maka saya mengajak semua teman-teman mahasiswa di Mimika, ketika engkau sibuk dengan aktivitas pekerjaan, ketika engkau sibuk dengan aktivitas pribadi, itu bukan menjadi alasan engkau tidak bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ada HP kamu, gunakan dengan efektif, lakukan finger movement. Agar apa? Agar Mimika khususnya bisa menjadi daerah yang lebih baik lewat tangan-tangan kita yang tetap mengedepankan rasionalitas dan intelektualitas.